tes. Baik guys, ini adalah simulasi rangkaian untuk pembacaan signal dari modul ke PLC. Ada beberapa kemungkinan di sini. Bisa jadi modul itu memberikan output kepada PLC, dan juga sebaliknya dia bisa juga menerima sinyal dari PLC. Dan ada beberapa kemungkinan lagi, inputnya bisa 230 netral, 24 0 VDC. Lalu untuk sebaliknya juga sama. Nah, ini di rangkaiannya mulai dari rangkaian power. Di sini ada scaffolding dan juga power supply 24 volt DC. Nah, ketika pertama kali dinyalakan, maka rangkaian akan menyala. Di sini PSU 24 volt DC juga akan aktif. Nah, di sini ada selektor untuk ketika kita masih dalam mode penyesuaian atau belum melakukan simulasi modul dan PLC sudah menyala di situ. Ini untuk memutuskan seluruh aliran dari sini, dari sinyal-sinyal PLC ke modul supaya tidak bertabrakan. Nah, jadi mulai dari kemungkinan yang pertama, misalnya ketika modul memberikan output sinyal kepada PLC memberikan 230 volt AC, maka logic yang harus dikirim PLC ke relay ini adalah 010. Nah, ketika kondisinya 10, maka nanti modul ini dapat menghantarkan 230 volt DC kepada PLC secara aman dengan bantuan relay 230 volt AC. Selektor penyesuaian juga diaktifkan, maka sumber-sumber dari PLC ke modul ini akan aman karena dia terputus semuanya ketika kondisi logic 010 ini. Nah, misalnya ketika modul memberikan sinyal 230 volt, maka relay 230 volt AC akan nyala, dan juga relay 24 volt DC akan nyala, yang mana dia dapat dari kontaknya 230 volt AC. Oke, dia dapat supply 24 volt DC. Jadi si PLC itu akan membaca state high low-nya saja, bukan aktual tegangannya. Gitu. Oke, jadi kemungkinan yang pertama sudah aman. Lanjut ke kemungkinan selanjutnya, ketika 24 volt DC dari modul, logiknya adalah 100, maka ini perlu diubah lagi state-nya ketika mode penyesuaian, yang mana mode penyesuaian itu kan hanya dilakukan di awal saja ketika kita baru pertama kali menyambungkan ke modul untuk penyesuaian pin-pinnya. Maka selektor ini harus dimatikan terlebih dahulu supaya lebih aman. Nah, supaya sinyal-sinyal dari sini tidak bertabrakan dengan pin yang dari modul. Gitu. Oke, selanjutnya adalah 24 volt DC. Logiknya adalah 100. Maka ketika kondisi ini sudah oke, selektor diaktifkan, maka nanti modul dapat memberikan tegangan 24 volt DC dengan aman dan bisa dibaca oleh PLC. Oke, seperti ini. Oke, sudah oke lagi yang kondisi state ini. Terus selanjutnya adalah modul need input signal, ketika modul memerlukan sinyal dari PLC. Ini kondisi sebaliknya, maka seperti biasa selektor penyesuaian ini dimatikan terlebih dahulu ketika kita merubah pin yang akan disesuaikan lagi dari modul. Oke, ketika kondisi ini maka selanjutnya ketika yang diperlukan adalah 230 volt AC, maka logiknya adalah 001. Oke, ketika 001 dan selektor diaktifkan, nah maka nanti modul akan mendapatkan sinyal 220 atau 230 volt AC. Oke, dan sebaliknya ketika ingin mendapatkan netral, maka PLC perlu menonaktifkan RDO3. Nah, dia akan berubah menjadi netral.
Nah, sebetulnya dia selain memberikan ke modul, dia juga akan memberikan ke input PLC. Tapi ini tetap aman karena 230 voltnya akan selalu terputus di K2. K2 dikontrolnya oleh RDO1. Maka dia akan terhubung ke relaynya 24 volt DC. Dan juga ketika sinyal input ke PLC-nya itu masuk, dia tidak akan dianggap karena nanti kontaknya akan diputus melalui ladder diagram. Oke, berarti yang 230 volt, kemungkinan 23 volt AC dan netral ini sudah aman. Selanjutnya adalah kemungkinan ketika modul membutuhkan 24 volt DC. Logiknya adalah 111. Oke, ketika 111, maka seperti biasa ketika melakukan penyesuaian, dimatikan terlebih dahulu selektornya, lalu kita dari PLC memberikan state 111. Oke, jadi ketika selektor diaktifkan, maka nanti modul akan menerima sinyal 24 volt DC. Dan sebaliknya, ketika ternyata modul itu butuhnya 0 volt DC atau ground DC, maka logiknya adalah 110. Berarti RDO3 dinonaktifkan. Jadi dia akan dapat 0 volt DC. Gitu.